Hello dears, meet me again in English is fun. In this topic, we're going to telling a story. Of course, with me again, Ma'am Irma Sinta. Okay, in every time, in every way, should be positive. So do the best positive thing you can do. Okay, you know what is the picture here? Ya, the picture atau gambar ini kalau kita lihat ya, ada anak sedang membaca dan beberapa anak mendengarkan. Nah, kira-kira ini apa ya? Ya, kita akan membahas topik materialnya adalah narrative text. So, ada yang tahu what is narrative text itu sendiri? Oke, coba kita lihat di sini ya. For the definition, narrative itu adalah a type. Narrative is a type of text that tell a story or describes a sequence of events. It has elements like plot, yeah, characters, and point of view. And then tentunya kalau di naratif ada purpose-nya. Purpose itu apa? Tujuan. Nah, apa tujuan dari naratif teks itu tersendiri? To entertain or inform the reader. Yeah, to entertain is the basic of the narrative. And then the types of narratives, of course, is like fictional. Ya, naratif itu lebih dikenal sifatnya bentuk fiksi. Ada cerita legend, fable, ya. Nah, tentunya pada suatu teks ada kita kenal dengan namanya generic structure. Kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah urutan dalam suatu paragraf. Ya, pada teks tentunya kita harus tahu paragraf ini kita sebut apa, ini sebut apa. Jadi untuk bercerita tentunya ada istilahnya plotnya itu ya. Nah, kalau untuk di naratif, paragraf pertama kita kenal dengan orientation. Orientation ini disebutkan sets the stakes for the story, and ideally the orientation should answer the question who, where, and when. Siapa, di mana, dan kapan cerita itu terjadi. Ya, so when reading the orientation part, we should be able to identify the character and setting, both time and place of the story. Jadi pada paragraf orientasi tentunya kita akan mengidentifikasikan ini karakternya siapa aja ya. Terus kira-kira waktu dan tempatnya di mana. Nah, itu kalau pada orientasi di generic structure. Kemudian pada generic structure tentu adanya complication. Nah, menariknya pada naratif ini ada complication yang dimana cerita itu mulai menampakkan permasalahannya. Yeah, this section contains the problems that occur within a story. It is divided into three parts. The first one called with rising action. It is problems begin to emerge, and then climax. Peak of the problem. Peak of the problem here is top of the problem. It's mean puncak permasalahannya. Kemudian ada falling action. Itu pada suatu cerita ada fallingnya ya. Kemudian, nah ada resolusinya. Resolution. Nah, the resolution is the part of the narrative where the conflict or problem introduced earlier in the story is resolved or addressed. And then this may involve characters finding a solution to their issues, overcoming obstacles, or experiencing personal growth. And then the last is the resolution helps tie up loose ends, providing closure for the reader and allowing them to see how the events of the story have impacts the characters. So, pada naratif teks, nah, ini menjadi suatu ciri khasnya ya. Ada complication-nya, ada resolusinya. Dan ini tidak hanya pada satu paragraf saja, bisa banyak. Mungkin nanti di paragraf ini ada complication yang pertama, kemudian setelah complication ada tentunya ada resolusinya. Nanti
muncul lagi nih complication-nya, kemudian nanti ada lagi muncul resolution berikutnya, dan begitu seterusnya hingga nanti ketemu kita dengan namanya reorientation atau evaluation. Apa itu reorientation? Ini dikenal juga dengan evaluasi. Itu bisa jadi ini suatu optional ya, bisa pakai bisa, tapi lebih enaknya ada. Kenapa? Karena di sini kita bisa mengambil ini poin ceritanya tentang apa ya. Nah, biasanya kalau di cerita dongeng itu banyak gitu ya, is like Malin Kundang, Cinderella ya, dan anything ya. Nah, itu kalau di satu cerita pada jenis structure-nya kalau dia memakai evaluation atau reorientation, nah ketemu tuh kamu bisa ngerti secara conclude ceritanya itu. Nah, ini loh. Ya, bisa makna tersiratnya dari cerita itu tersendiri. Nanti kamu mengumpulkannya dalam brain kamu. Oh, ini ya, inti cari ceritanya ya, maksud ceritanya itu seperti ini ya, hikmah cerita itu seperti ini ya. Namun bisa jadi nanti si writernya mengkonkludnya di reorientasi ini atau di evaluasi ini. Oke. Nah, tentunya dalam suatu penulisan naratif teks kita harus juga tahu kaidah kebahasaan apa saja yang akan dipakai pada naratif teks ini. Nah, itu yang pertama kita menggunakan past tense, using past tense. Nah, kalau past tense itu ciri khasnya adalah menggunakan kata kerja kedua. Kita kenal dengan namanya simple past. Kalau simple past sudah pasti setelah subjek kita menggunakan kata kerja kedua. Is like I live. Is like kalau kamu mungkin tahu dengan kata kerja go, nah itu kamu harus ganti dengan went. Misalnya I went uh, to my grandmother last week. Nah, ada adverb of time-nya di sana ya. Nah, itu seperti yang kedua, poin yang kedua using adverbial of time ya. Itu tadi contohnya. Jadi ceritanya ya, dari suatu ceritanya itu ataupun suatu kalimat itu jelas, oh ini ceritanya sekian ya. Nah, kemudian menggunakan using adjective is like brave, dark, mysterious, kalau misalnya lazy gitu ya, smart, stronger, is like that. Kemudian using noun phrase, the bright morning sun. Nah, itu menjadi ciri khas pada naratif itu sendiri menggunakan prase, dan disitulah keindahan dari suatu kalimat di cerita itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang mem kali ini menceritakan atau menjelaskan naratif itu apa. Nah, untuk berikutnya, nah kamu coba ya, kita nanti kamu jadinya nanti sebagai storyteller, kamu bisa searching tuh di internet, nanti kita bisa share kamu gaya ceritanya seperti apa. Mungkin boleh nanti cerita kamu mungkin mau cari Pinocchio gitu ya, anything yang kamu suka dan Oke, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang minta maaf. See you for the next channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.